Pemberdayaan Pemuda oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Faisal Abdullah untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka acara diklat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Kepala Pemberdayaan Pemuda Olahraga Nasional Tri Winarno dan para narasumber yang mengisi acara pada kali ini 3 hari berturut-turut 28, 29, 30, yaitu Bapak Muhammad Syarif Bando. Selamat pagi Pak. Pak Adrinal, penulis buku Trilogi Birokrat, penulis. Bapak Aris Kurniawan, Bapak Dr. Andes Ahmad Munir, Ibu Dr. Novia Kurnia, Ibu Dr. Fiona Suwata, Bapak Dimas Adia Nugraha, dan Bapak Dedi Helsanto. Kali ini acara kita di PP PON ini adalah bagaimana membudayakan literasi pemuda yang dengan terpaksa dengan adanya COVID ini, maka digital communication merupakan alternatif yang harus dilakukan di tengah pandemi. Tapi namun sebelumnya saya ingin membicarakan terlebih dahulu, sebenarnya anak-anak kita, anak muda kita, zaman saya misalnya, apakah memang literasi itu telah dibudayakan dalam bentuk pendidikan di sekolah? Kalau kita lihat pengalaman, maka kebanyakan literasi dilakukan oleh masyarakat, dilakukan oleh pemuda, dilakukan oleh anak-anak. Bukan kebiasaan dari pendidikan itu sendiri, tapi merupakan usaha sendiri, yang lebih banyak usaha sendiri. Dan ketika dunia ini diserang oleh digital, kita mulai mengajak untuk adanya literasi yang berkembang. Namun dari masyarakat, dari jumlah penduduk kita, anak muda kita melihat hasil BPS statistik yang dimunculkan, kebiasaan belum merata. Kegiatan literasi belum begitu menjadi suatu kebiasaan. Dalam 1 hari, dalam 1 minggu, kita melakukan pembacaan misalnya, dan juga mengenal situs-situs yang menyediakan. Ini adalah suatu tantangan yang berat dan merupakan suatu pekerjaan besar bagi kita semua. Mumpung lagi COVID, memang ini menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk percepat bagaimana literasi digital ini bisa dilakukan dalam kalangan anak muda di Indonesia ini. Semoga dengan acara ini kita dapat mendapatkan lebih banyak lagi
dan kebutuhan tentang literasi digital itu semakin meningkat sehingga anak muda kita semakin dapat menyesuaikan diri dan melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Terima kasih kepada narasumber yang telah berpartisipasi pada acara ini dan juga tak lupa kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya Bu Reka, dan kepada semua peserta mohon untuk mengikuti acara ini dengan baik selama 3 hari berturut-turut. Dan kepada Pak Winarno, terima kasih banyak Pak. Semoga semua kegiatan kita ini bernilai pahala bagi kita semua. Amin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara kegiatan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM yang telah menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara hari ini. Sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi dari para pembicara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada diklat hari ini, yakni Ibu Reka Ratri Julianti MPD. Beliau merupakan seorang dosen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk itu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Reka untuk dapat memandu sesi pemaparan materi hari ini. Kepada Ibu Reka kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Berliana selaku MC. Kita akan mulai acara pendidikan dan pelatihan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Diklat Pemberdayaan Pemuda memperkaya literasi digital sebagai bekal pemuda dalam berkarya dan berprestasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Diklat ini dilaksanakan hari ini tanggal 28 Juli tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 2020. Saya Reka selaku moderator pada Diklat Pemberdayaan Pemuda dengan tema memperkaya literasi digital sebagai bekal pemuda dalam. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat sehingga bisa mengikuti kegiatan sampai akhir dan bisa menerima seluruh materi dengan baik. Di mana tujuan dari Diklat Pemberdayaan Pemuda kali ini adalah menyiapkan pemuda yang memiliki pemahaman serta pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang literasi digital. Kemudian, meningkatkan dan menambahkan kemampuan, kompetensi, serta kualitas personal, menghasilkan pemuda yang cerdas, kreatif, inovatif, kompetitif, dan komprehensif dalam membantu mengatasi permasalahan bangsa, khususnya dalam penggunaan media digital. Seperti yang disampaikan di awal, kepada seluruh peserta bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom question and answer dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan yang akan ditujukan. Pertanyaan akan saya bacakan setelah seluruh materi selesai, jadi selama materi berlangsung, para peserta bisa menuliskan pertanyaannya. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM, yang telah memberikan motivasi kepada kita semua tentang bagaimana membudayakan literasi digital sebagai alternatif yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan pemanfaatan literasi digital dengan baik. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda Nasional PPPON, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia,
Bapak Triwinarno AKCA yang telah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pemberdayaan pemuda pada hari ini dan 3 hari ke depan. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang hadir, Bapak Ibu pemateri. Sebelum kita masuk ke paparan materi, saya akan menyapa dulu kepada pemateri kita hari ini, karena ada banyak sekali pemateri yang luar biasa selama 3 hari ini. Hari ini ada Bapak Aris Kurniawan SOS MKOM. Beliau adalah penggerak swadaya masyarakat media Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Mbak Reka. Apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah, sehat selalu. Seger ya, itu di pantai ya? Ya, sambil ngopi gitu. Asik ya. Oke, baik, yang kedua saya akan sapa dulu Ibu Dr. Novi Kurnia MSI MA. Beliau adalah Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Reha, Pak Tri, Pak Faisal, Mas Aris. Kalau Mas Aris ada kopi, saya ada wedang tape. Wah, saya ada apa ya? Saya cuma ada air putih. Dengan minuman kegemaran masing-masing. Betul. Baik, sehat ya Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Antusias yang luar biasa dari peserta sebanyak 500 orang yang telah tergabung dalam Zoom Diklat dan peserta lainnya menyaksikan live pada link YouTube PP.PON Kemenpora. Terima kasih telah bergabung dan saya yakin kita akan belajar bersama, mendapatkan pengetahuan dan pastinya mendapat manfaat yang luar biasa pada pagi hari ini. Karena pemateri yang hadir akan berbagi informasi dan wawasan yang dapat menambah pengetahuan kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Kurniawan SOS MKOM dengan judul Panduan Cerdas Bermedia Sosial di Era Digital. Saya akan bacakan sedikit profil beliau terlebih dahulu. Bapak Aris Kurniawan SOS MKOM menjabat sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli media Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1979 di Banjarnegara, menyelesaikan studi S2 di The Hague University of Applied Science, Netherlands, program Master International Communication Management pada tahun 2010. Beliau juga aktif dalam mengikuti kursus dan pelatihan, serta pada tahun 2019 pernah sebagai Kepala Delegasi Republik Indonesia pada 4th ASEAN Senior Officer Meeting Responsible for Information, Media and Training Working Group di Brunei. Baik, Bapak Aris, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Riha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, semuanya sehat. Sabang sampai Merauke kayaknya hadir ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk bergabung dengan kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Oke, saya akan coba langsung aja share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Jelas. Jadi kita akan bicara soal bagaimana cara bekerja, bagaimana tujuan yang mudah yang bisa menjamin keselamatan kita semua, dan bagaimana pemerintah memandang atau melakukan manajemen pendekatan terhadap situasi sekarang terkait dengan media sosial. Ya. Di per 18 ada pertambahan pengguna internet itu hampir 360 juta dalam 1 tahun. Jadi rata ini kira hampir 1 juta orang
sinyal internet per hari. Kemudian di awal Januari 2020 sebelum pandemi ini mulai rame, ada 174 pengguna internet di Indonesia yang 17%. Ini luar biasa. Dan secara rata di Indonesia itu sudah sampai angka 60% populasinya terkoneksi dengan internet. Yang ini jauh di atas rata-rata dunia yang baru mencapai angka 57%. Makanya tidak heran sekarang media sosial sudah sangat mengenal namanya Indonesia itu. Minimal netizen Indonesia sangat populer ya. Netizen negara berfollower plus 62 yang sangat cerewet dan sangat aktif. Jadi trendsetter terutama di trending topik dunia. Apa yang ramai di Indonesia pasti menjadi trending topik dunia. Oke, jadi sebelum masa physical distancing di pandemi COVID kemarin ini, rata-rata per hari itu kita habiskan 8,5 jam. Dan setelah kebijakan physical distancing, terutama teman-teman yang ada di Jakarta, Jabodetabek yang pertama kali mengalaminya, ada kenaikan hampir rata-rata antara 30% lah ya, antara 20 sampai 40% tergantung wilayahnya. Tapi rata-rata berarti kita ambil tengahnya di angka 30%. Kenaikan jumlah waktu yang dihabiskan untuk memanfaatkan internet. Nah, ini ada satu memes yang sangat relevan dan saya pikir menggambarkan kondisi internet di Indonesia. Jadi sebelah kiri ada gambar Abraham Lincoln, kemudian sebelah kanan ada quotes-nya yang berbunyi, jangan percaya semua yang kamu lihat atau kamu baca di internet hanya karena ada satu foto dan kemudian ada quote di sebelahnya by Abraham Lincoln. Ya, ini sekilas mungkin biasa saja, tapi kita tahu bahwa Abraham Lincoln itu waktu hidup di zamannya itu dulu belum ada internet. Jadi kita simpulkan bahwa memes ini adalah berarti termasuk hoax, ya, berita bohong, informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sekilas mungkin orang tidak akan kalau kurang meluangkan waktu, tidak menggunakan waktunya untuk bisa berpikir lebih kritis, menganalisa begitu. Dan itu terjadi sekarang. Kondisinya itu banyak sekali. Media sosial muncul sesuatu yang sangat berita-berita heboh yang sebenarnya kadar hoaxnya cukup tinggi. Nah, apalagi yang terakhir ini, buat teman-teman yang masih kemarin meluangkan waktu untuk mengkomentari memes ini, ya selamat. Nah, Anda bagian dari netizen yang membuang waktu ya. Kenapa saya bilang membuang waktu? Karena kita tidak tahu siapa yang membuat memes ini, kita tidak tahu apa alasannya, tapi yang pasti kita semua sepakat bahwa memes ini sengaja dikeluarkan untuk membuat kisruh dunia dan ketawa dia, wah bisa jadi viral ini, sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Nah, ini ada kita bicara soal algoritma media sosial. Jadi media sosial ini sebenarnya kata kuncinya dulu adalah jual Indonesia, artificial intelligence, machine learning-nya di Facebook, di Instagram, itu memaksa kita untuk mengkonsumsi informasi yang hanya cocok dengan kebiasaan browsing kita atau surfing kita. Maka teman-teman yang biasa biasa belanja online misalnya hijab gitu ya, atau beli alat-alat olahraga, maka di timeline di Facebook, Instagram masih akan muncul iklan-iklan yang senada. Jadi memang karena informasi di internet ini adalah berlimpah ruah, maka Facebook, Instagram mengambil keputusan, gini aja deh, kita hanya akan memberikan informasi yang kira-kira kamu suka saja. Yang kamu tidak suka, nggak usah kamu lihat. Karena kamu nggak punya waktu, seumur hidup pun tidak akan bisa untuk mengkonsumsi semua informasi ini. Jadi kita pilihin gimana? Kita bantu pilihkan. Nah, masalahnya kalau misalnya kita sudah terjerumus, misalnya kita sekali ngeklik gambar misalnya yang mengandung hoax, misalnya isu klepon tadi, dicatat oleh Facebook dan Instagram, oh Pak Aris suka
meme soal telepon dan informasi yang berhubungan dengan isu terbaru yaitu soal telepon tadi. Kemudian semua informasi yang terkait dengan telepon disajikan ke timeline atau lini masa saya. Dipikirnya seperti itu. Itu kita bisa bayangkan kalau yang kita klik misalnya gambar pornografi atau misalnya klik soal demonstrasi kerusuhan, maka bisa bayangkan feeding informasi macam apa yang akan muncul ke timeline kita. Jadi kita harus berhati-hati. Selain kita bicara soal jejak digital, artinya apa yang kita klik, kita share, kita komen, kita like, kita love, semuanya itu terekam. Kita juga harus hati-hati karena itu selain terekam oleh machine learning dari media sosial dan internet, juga akan memberikan informasi yang senada. Jadi sekali terjerumus, kemungkinan untuk bisa keluar itu sangat susah. Nanti ada fenomena echo chamber. Jadi kalau fenomena echo chamber itu karena informasi yang dikirimkan hanya informasi seputar apa yang kita sukai, maka kita cenderung jadi keras kepala. Kita ke internet bukan mencari kebenaran, tapi mencarinya pembenaran. Menurut kita benar ya itu. Makanya kemarin waktu pemilu ada dua kubu ya, cebong dan kampret, yaitu karena efek-efek daripada fenomena echo chamber tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini karakteristik era posturnya nih. Yang fakta kebenaran nggak penting lagi. Yang penting adalah kamu satu kaumku, kamu satu sepemikiran, maka apapun yang kamu omongkan, apapun yang kamu posting adalah benar. Yang di luar itu salah. Kemudian akal sehat menjadi terpinggirkan. Oke. Kemudian masuk lagi ini setelah masa kemarin ada masa pemilu, kemudian sekarang ada pandemi COVID-19. Hoaxnya pun sama. Hoaxnya pun sama, muncul yang membedakan adalah yang diserang. Kalau sekarang yang diserang soal kepanikan warga. Dan ini pun macam-macam. Kepanikannya pun bisa karena iseng-iseng saja atau unsur ekonomis juga bisa. Nah, ini data dari Kementerian Kominfo, kami punya yang namanya tim Cyber Drone 9 yang pekerjaannya itu melakukan penyaringan konten negatif baik itu pornografi, kemudian perjudian, hoax terkait COVID juga, kemudian misalnya barang palsu, obat palsu, segala macam yang konten negatif yang melanggar undang-undang. Kami take down, kami blokir dengan tim yang namanya tim Cyberdrone 9. Kami ada sekitar 120 orang yang bekerja 24 jam ya, dibagi dalam 3 shift. Dan ini data per 11 Juli 2020 ada total khusus hoax coronavirus ini related yang berhubungan dengan COVID-19 ada 930. Nanti saya share di chatroom ya, kalau mau data lengkapnya 930 banyak sekali dan aneh-aneh, bikin kita ketawa. Tapi hebatnya masih ada yang percaya. Jadi memang hoax ini sama seperti televisi, walaupun siarannya kadang tidak mutu menurut kita, tapi tetap ada yang nonton, gitulah. Nah ini gambaran isu hoax selama bulan Januari sampai April. Di Januari itu idenya atau temanya itu topiknya itu seputar dugaan pasien yang terpapar virus corona ada di beberapa daerah, sebagian besar hoax. Februari muncul ide-ide atau informasi yang mengklaim dirinya bahwa ini mampu menangkal atau membunuh virus COVID-19. Ada berkumur air garam, ada dengan bawang putih, minum alkohol bahkan, wah luar biasa. Berjemur, ya sebagian mungkin bermanfaat bagi kesehatan, tapi tidak secara langsung ya, menjamin bahwa kita akan terbebas atau dari virus COVID-19. Bulan Maret, bicara mulai lockdown mulai ramai nih bulan Maret. Kemudian obat-obatan yang disinyalir mampu menyembuhkan COVID-19 mulai ramai lagi. Di April itu masih seputar mudik lebaran, pulang kampung atau mudik seperti itu. Kemudian sampai sekarang masih sama lah ya, mirip-mirip. Nah, sebenarnya berapa sih total hoax yang di takedown Kominfo selama periode Agustus 2018 sampai 30 Juni 2020? Jadi ini sekitar 1,5 tahun ya. 1,5 tahun itu total hoaxnya ada 6.034. 6.034. Nah, ini adalah detailnya. Dari 6.034, hoax yang related atau berhubungan dengan
info kesehatan nomor 1, 1204. Mengalahkan isu pemerintahan, politik, kejahatan, penipuan, fitnah, bencana alam, agama, mitos, dan pendidikan. Jadi paling banyak 1204 itu adalah topik hoax kesehatan. Dari 1204 tadi, 930-nya adalah khusus COVID-19, bisa dibayangkan. Industri hoaxnya itu besar sekali. Saya bilang industri karena saya yakin selain hoax yang dilepaskan oleh orang-orang yang iseng, ada juga nih yang bermain di belakangnya, pasti ada. Yang punya kepentingan kayak gitu, bicara soal ekonomi segala macam, ada pasti. Dengan mempermainkan kepanikan publik. Ini kalau bicara soal hoaxnya, ada berapa kasus sebenarnya yang sudah ditangani oleh Polda di seluruh Indonesia. Sampai 24 Maret baru 46 kasus. Sebenarnya memang jauh lebih besar, tapi teman-teman kita di kepolisian, pihak kepolisian juga memilih ya, mana sih yang perlu dibawa ke meja hijau atau diproses. Kalau misalnya hoaxnya berbahaya dan merugikan sekali itu, baru kalau semuanya ditangani bisa dibayangkan berapa penuh nanti ya penjara kita ya. Oke, ini adalah teman-teman pasti sudah sering melihat, saya cuma sekedar mengingatkan lagi. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 layer yang harus kita gunakan untuk memastikan suatu informasi layak untuk disebarkan atau tidak. Yang pertama layer tahapan benaran, mengecek kebenaran atau tidak. Kalau sudah benar, ada manfaatnya tidak, ini layer kedua. Layer ketiga bicara soal informasi yang benar, bermanfaat dan penting. Karena ada informasi yang benar, ada manfaatnya memang, tapi manfaatnya hanya untuk kita, nggak penting buat orang lain. Maka jadi sampah kalau kita kirim ke misalnya ke grup WhatsApp. Kita punya ya banyak kadang-kadang di grup WhatsApp itu, di grup WhatsApp alumni misalnya atau keluarga, orang yang setiap hari ngirim rutin sampai 10-20 postingan forwardan seperti ya, dikirimin dari grup lain mungkin ya, yang menurut dia penting, tapi buat kita apaan ini sih, nggak penting banget, buang-buang waktu dan kuota saja, sampah. Jadi kita harus berpikir juga dari sisi orang lain, apakah ini bermanfaat atau tidak. Kemudian soal mendesak, urgensinya, kalau tidak mendesak ya sabar-sabar dulu lah, disimpan dulu. Kalau sudah mendesak ya, jadi benar, bermanfaat, penting dan mendesak, maka silahkan. Tidak ada alasan untuk kita untuk menyimpan informasi dan tidak membagikannya. Itu ada 4 layer. Nah ini ada pendekatan, jadi Kominfo melakukan banyak pendekatan untuk fenomena yang seperti ini, fenomena hoax, fenomena media sosial. Pertama kita bicara soal teknologi. Kita punya tadi saya sebutkan ada tim Cyber Drone 9 dengan tugas utamanya melakukan pentapisan atau blokir konten seperti itu ya, khusus konten yang negatif. Yang kedua, nah ini manajemennya seperti apa sih? Ini konten di internet kita ibaratkan sebagai gunung ya. Apabila gunungnya di hulu dan di lembahnya di hilir, gunungnya itu penuh dengan pohon yang luas, pohon yang rimbun, kita anggap itu istilahnya aman, artinya di bawah kemungkinan untuk banjir longsor itu kecil. Tapi kalau di atasnya gundul, longsor, maka selesai. Ini juga sama nih, kalau di atasnya di hulunya kita melakukan kegiatan sekarang ini ya sudah teman-teman kemampuan untuk menganalisa, oh ini hoax, ini bukan, apa yang harus dilakukan nanti kalau nemu hoax seperti itu, apakah harus kita bagikan kembali atau tidak. Maka literasi ini sangat penting. Kemampuan kita nggak cuma untuk memakai gadget saja, tapi juga untuk menganalisa, kemudian membagikan konten yang kita pastikan positif. Ini adalah bagian dari proses literasi. Dan hilirnya putus akses, pemblokiran iya, seperti ini manajemen konten negatif. Kemudian pendekatan sosial budaya. Ini ada pendekatan sosial literasi digital. Yang diajarin banyak nih, gimana sih caranya produksi vlog konten yang bagus, jadi YouTuber yang bagus seperti apa sih, belajar coding gimana sih. Kemudian bicara soal sekarang ini misalnya digital lifestyle, bijak bermedia sosial, jadi influencer gimana sih caranya membangun digital
personal branding, bagaimana orang akan memandang kita, pribadi kita dipandang seperti apa sih kalau kita punya akun media sosial Instagram atau misalnya Facebook, gimana caranya sih? Ya, oke. Kemudian ada juga teman-teman yang di pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu belajar digital governance, e-government kalau dulu ya. Sekarang mungkin yang sedang ramai dibicarakan soal smart city atau smart village. Intinya adalah bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mempermudah layanan publik. Kemudian ada soal tadi penanganan konten negatif. Gimana cara melakukan cek fakta? Gimana sih caranya melawan hoax seperti apa? Radikalisme, pornografi. Kemudian bicara soal internet ini bisa untuk meningkatkan pendapatannya, UMKM go online, fintech, digital ekonomi. Ada juga tema-tema di situ. Kemudian yang lebih advance lagi bicara soal digital talent, ini bicara soal teknologi-teknologi baru seperti Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, semuanya ada gratis semuanya. Di Kementerian Kominfo ada programnya, nanti di-follow aja nanti ya, akun media sosialnya Kominfo, informasinya lengkap. Yang terakhir untuk Bapak Ibu nih, sebagai garda terdepan, kendala membatasi akses internet untuk anak-anak kita, ada digital parenting. Mana jadi orang tua yang bijak, yang bisa melindungi anak tanpa harus membuat anak menjadi tidak kreatif. Oke. Lagi, ini kalau pendekatan hukum yang terakhir. Jadi pendekatan hukum ada pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya, ini pendekatan hukumnya. Memang pasal-pasal di Undang-Undang ITE banyak yang memprotes gitu ya. Oh ini perlu dihapus segala macam. Jadi prinsipnya gini, Undang-Undang ITE ini dibuat untuk melindungi orang baik. Bayangkan kalau misalnya Undang-Undang ITE tidak ada dan semua orang bebas melakukan apa saja di internet. Karena tidak semua isi Undang-Undang KUHP yang sudah ada sebelumnya bisa mengakomodir kejahatan-kejahatan model baru sekarang nih. Kejahatannya baru, maka undang-undangnya harus mengikuti, harus up to date juga. Makanya ini muncul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya memang belum sempurna. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita revisi bersama. Siapa yang bisa merevisi? Bisa dari pemerintah, bisa dari DPR, teman-teman netizen juga bisa melakukan, mendorong secara istilahnya dengan menggunakan kekuatan netizen dan internetnya itu untuk bisa mendorong revisi-revisi di pasal-pasal yang dirasa masih merugikan. Tapi prinsipnya gini, sejak ini diundangkan, Kementerian Kominfo juga menyediakan advokasi. Tim yang membuat undang-undang ini pun setiap hari menerima laporan dan dengan senang hati mendampingi melakukan advokasi teman-teman yang berkasus. Kemarin misalnya Ahmad Dhani pun tim ahlinya jadi Kominfo juga. Jadi jangan dibilang ya ini teman-teman Kominfo ini berat sebelah. Oh tidak, semua yang bermasalah dan membutuhkan bantuan pendampingan hukum kami siap. Dan sudah banyak yang dibebaskannya. Memang kita akui bahwa Undang-Undang ITE ini belum terlalu lama, sehingga perlu pemahaman lebih, pendalaman lebih banyak untuk menghindari adanya pentafsiran yang kurang tepat. Makanya teman-teman di Kominfo selalu aktif untuk melakukan edukasi, tidak cuma ke masyarakat, tapi juga ke aparat penegak hukumnya, teman-teman kejaksaan, kepolisian, semuanya. Insya Allah kita akan menuju ke arah yang lebih bagus. Nah, gimana sih kalau ada konten negatif, kerjasama Kominfo ngapain sih kerjaannya? Ya kami kerjasama nih, kalau bicara soal pornografi anak, ada satgasnya sendiri. Di soal misalnya penipuan fintech, ada di OJK. Semuanya itu terhubung dengan Kominfo dan kita seperti jalan tol ya, ada koordinasi yang cepat sehingga prosesnya bisa menjadi sangat cepat. Yang kedua bisa kerjasama dengan platform Facebook, Google, Twitter, Telegram, Line, Bigo, TikTok, semuanya yang mau beroperasi dan berbisnis di Indonesia harus mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia. Masa mau sih mereka jualan di halaman rumah kita, kemudian ninggalin sampah, kotoran, tinggal begitu saja? Tidak. Kita harus memastikan mereka ikut bersih-bersih juga. Memastikan kontennya bebas dari konten negatif. Bisa atau enggak? Ya minimal kita memaksa mereka punya standar operasional prosedur.
kita tidak bisa menjamin 100% itu akan bebas konten negatif. Tapi minimal mereka sudah melakukan kewajibannya melakukan bersih-bersih. Yang kedua, benteng terakhir adalah ya di usernya kita, di netizen. Penggunanya ini yang harus dengan bijak memilih informasi apa yang perlu dan bisa diakses. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara sih melindungi diri? Melindungi diri di masa pandemi ini ya kita harus selalu sabar. Kuncinya adalah satu, sabar. Yang kedua adalah selemah-lemahnya iman, kalau kita netizen ya harus minimal berani dan mau googling. Gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau ada berita yang menyerang rasa emosi kita, provokatif, kita harus menahan nafas, kemudian berpikir ada yang salah pasti. Kemudian kita harus mencermati sumber beritanya. Banyak sekali sumber berita ini yang nggak jelas, kayak tadi itu meme soal klepon, nggak jelas siapa yang buat, yang ngirim siapa. Kita sudah hampir dipastikan ini niatnya tidak bagus. Kemudian cek fakta, ya. Apakah satu berita itu disebarkan oleh banyak media massa nasional? Misalnya Kompas.com atau misalnya Republika. Kalau informasinya ada di hampir semua media, maka bisa dipastikan kemungkinan besar ini cukup valid. Karena yang membedakan sekarang adalah media-media itu sudah resmi terdaftar di Dewan Pers, kemudian punya yang namanya etika jurnalistik. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka ada proses-proses yang bisa ditempuh melalui Dewan Pers dan segala macam. Jadi relatif lebih bisa dipertanggungjawabkan. Gimana sih cara ngecek foto video aslinya? Bisa di googling atau pakai Google Image. Rutin bisa dibagikan. Yang terakhir ini bisa kita terbuka dengan pendapat orang lain, terbuka dengan rasanya webinar seperti ini ya. Kita pinter, waktunya sekarang tepat untuk belajar adalah sekarang nih. Kemampuan. Nanti kalau misalnya dan tetap produktif ya, banyak hal yang masih bisa kita lakukan meskipun kita kebiasaan baru. Gak boleh belanja online, boleh untuk bisa dicek di sini. Nomor rekeningnya memastikan bukan penipuan. Kalau ada yang pernah ketipu, boleh dilaporkan sini. Jadi database-nya makin sudah memanfaatkan ini. Jadi kalau ada yang mau minta transfer ke sini, ya, jualan ini, saya cek, muncul sudah pernah dilaporkan oleh seseorang di sini. Nah, ini curiga, ini pasti akun penipuan. Ini jalur aduan konten nih, teman-teman yang mau melaporkan konten negatif, berjuang bergotong royong bersama-sama membuat internet menjadi lebih nyaman, lebih aman, khususnya buat adik-adik kita yang di bawah umur, boleh dilaporkan ke sini di aduankonten.id atau bisa lewat WhatsApp. Nanti boleh diminta ya materinya semuanya, detailnya ya, silakan. Terima kasih. Oh ya, ini Aris Jagimo, akun Instagram saya. Nanti boleh kalau yang mau berteman sharing semuanya di situ, saya pasti follow back ya. Kecuali yang, tapi jangan di private ya. Sebenarnya ini ada beberapa video nih sebenarnya, tapi belum tampil ya. Saya coba putarkan di sini ya. Smart people tahu nggak sih kalau ternyata NASA itu berkonspirasi untuk menyembunyikan fakta bahwa bumi ini datar? Apa kalian juga tahu kalau
ini akan membahas berita semacam ini smart people yang biasa kita kenal dengan istilah hoax. Smart people, hoax itu berasal dari kata hoax yang artinya membohongi. Kita mengenal dua istilah yang berkaitan erat dengan hoax, yaitu misinformasi dan disinformasi. Misinformasi tidak sengaja ditujukan untuk menyesatkan, bisa jadi karena si penyebar berita salah pengertian. Sementara disinformasi adalah informasi yang didesain benar-benar untuk menipu masyarakat. Yang jelas, keduanya sama-sama berita bohong ya smart people, jangan dipercaya, apalagi disebar-sebar. Supaya tidak tertipu hoax, kita harus tahu ciri-cirinya smart people. Hoax umumnya menggunakan pseudoscience dengan cara marketing yang menarik. Pseudoscience adalah sains semu. Maksudnya, informasi semacam ini terdengar ilmiah, meskipun sebenarnya omong kosong. Pseudoscience seringkali menggunakan klaim luar biasa meskipun tanpa bukti nyata. Menggunakan istilah rumit yang salah atau digunakan secara salah, menghubungkan dua kejadian berurutan yang sebenarnya tidak memiliki hubungan sebab akibat dan tidak direview oleh sesama ahli. Hoax kemudian disebarkan dengan teknik marketing yang bombastis. Hoax menggunakan judul atau foto provokatif yang sensasional dan bikin penasaran. Mengangkat tema aktual yang kontroversial, menyasar nilai, keyakinan, dan fanatisme. Contohnya seperti isu SARA. Hoax bisa bersifat bias, misalnya menyerang atau mendukung secara berlebihan. Hoax juga biasanya menyuruh pembaca untuk menyebarkan berita dengan iming-iming hadiah, pahala, atau keselamatan. Hoax ini umumnya disebarkan melalui media yang kredibilitasnya dipertanyakan smart people dan diceritakan secara berulang-ulang. Lantas, kenapa sih banyak orang yang sampai bisa percaya hoax? Smart people, ada kecenderungan mereka yang percaya hoax umumnya hanya tertarik dengan informasi atau konten online sesuai dengan pandangannya sendiri, meskipun mereka sudah tahu bahwa konten informasi itu bersifat spekulatif atau palsu. Selain itu, ada juga mereka yang benar-benar tertipu hoax karena membaca judul berita tanpa membaca konten, tidak mengecek legitimasi sumber, atau langsung mempercayai informasi dari orang terdekat tanpa konfirmasi. Nah, parahnya, hoax ini bisa dipercaya dan dianggap wajar smart people. Pada titik ini, beberapa orang bisa melihat hoax bukan sebagai pelanggaran etika atau pelanggaran hukum, bahkan sebaliknya, menjadikan hoax alat untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, hoax digunakan untuk menfitnah dalam pemilu demi memenangkan calon yang ia dukung. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terancam pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Wah, jangan sampai gara-gara hoax kita jadi berurusan dengan hukum ya smart people. Makanya smart people, jangan asal menyebarkan berita yang kita baca. Kita harus teliti dulu. Jika ada informasi tentang sesuatu yang sangat bagus, sangat buruk, atau sangat fenomenal, jangan mudah percaya. Cek juga media yang mempublikasikan berita yang kita baca. Apakah mereka memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya? Biasanya, media yang kredibel memiliki reputasi yang baik dan mencantumkan informasi pengelola, alamat redaksi, maupun arah hubung yang dapat dihubungi. Cek juga apakah sumber terpercaya lain seperti keterangan ahli atau informasi resmi pemerintah juga memberitakan informasi yang sama. Selain itu, kita juga dapat mengecek keaslian konten yang ditampilkan, seperti gambar atau video. Smart people, di era globalisasi yang semakin canggih ini, informasi mengalir begitu deras dan tidak mudah dibendung. Jika ingin berbagi informasi, pastikan informasi yang smart people terima adalah informasi yang baik, benar, dan bermanfaat. Dengan begitu, kita akan menjadi bagian dari masyarakat digital yang dewasa dan konstruktif. Sekian seri CFDS Experience kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, masih ada 2 video lagi kalau nggak salah, kita cek ya. Halo smart people. Halo smart people. Pernah merasa terganggu nggak sih sama tingkah netizen di media sosial yang asal komentar, post berita palsu, bullying, atau mengumbar permusuhan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga pernah begitu? Wah, jangan sampai smart people. Meskipun nggak ada interaksi langsung, beraktivitas di media sosial juga ada etikanya. CFDS Experience kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Ngomong di media sosial pada
dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak, karena kita punya penonton atau pembaca. Jadi semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja, jejak digital selama kita hidup bisa gampang banget diakses sama orang. Sekarang banyak loh perusahaan yang merekrut orang dengan melihat medsosnya. Ternyata serius juga ya. Nah, makanya ada 3 hal penting yang smart people perlu pikirkan sebelum upload atau share sesuatu di media sosial, yaitu privasi, akurasi, dan properti. Yang pertama soal privasi. Smart people, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi atau keluarga. Patah nyebarin informasi privasi ini bisa jadi masalah loh smart people, kayak pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, ataupun bullying. Yang kedua, akurasi. Nah, buat kamu yang sering share nih, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang bakal disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan lihat pemberitaan di sumber lain, kredibilitas media, dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax atau fitnah. Kalau bisa juga jangan nyebarin gosip deh. Gosip yang nyebar tanpa kendali bisa bikin resah dan ngerugiin banyak orang. Yang ketiga, properti. Smart people harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video, yang smart people ambil, edit, atau sebar di media sosial harus nyantumin nama pembuat konten, kecuali diizinkan lain oleh pihak pemegang hak cipta. Kalau kita nggak hati-hati upload atau share sesuatu, bisa jadi kita berurusan dengan hukum atau jadi korban kejahatan di dunia maya loh smart people. Wah, jangan sampai ya. Selain upload dan share, kita juga sering kan ketemu atau bahkan ikutan diskusi di media sosial. Dalam debat atau diskusi, walaupun kita nggak sepaham, kita sebaiknya tetap menghargai lawan bicara. Semoga kita bisa jauh-jauh dari komentar yang menghardik, mengejek, apalagi ngebully ya smart people. Nah, yang penting juga nih, kita jangan sampai ikut-ikutan nyebarin konten negatif di media sosial, kayak pornografi, gambar atau video sadis, pelecehan, atau hal lain yang bisa ngerusak moral atau ganggu kenyamanan netizen di media sosial. Jauh lebih keren kalau kita sebarin optimisme, perdamaian, atau pengetahuan. Bisa juga dipakai wirausaha atau gerakan sosial lewat media sosial. Banyak loh yang udah sukses dan nolong banyak orang dari media sosial. Intinya, kita bisa bikin suasana positif dan damai. Gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Asik kan? Sekian dulu seri CFDS Explains kali ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai jumpa. Oke, tadi sudah sedikit membahas soal jejak digital. Ini ada satu video lagi yang related atau berhubungan dengan gambaran bagaimana jejak digital menjadi sangat penting. Ya. Finalis di Jawa Barat. Finalis di Jawa Barat. Saya juga bisa masak. Oh ya, bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak Ibu. Amerika. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Oke, Bu. Terima kasih.
Oke, jadi tadi ya, iya, postingan kita bisa online selamanya. Ini saya lebih setuju kalau postingan kita sudah pasti akan online selamanya. Bukan kata lagi bisa, karena pada prinsipnya semua yang sudah kita upload, kita sudah unggah ke internet, akan bertahan selamanya di internet. Ya gitu ya, kalau ada istilah what's happening in Vegas, stay in Vegas gitu, sama apa yang terjadi di internet, stay di internet selamanya. Karena internet itu jumlah servernya ribuan, dan hampir tidak mungkin kita bisa menghapus sebuah informasi ya. Misalnya logikanya gini, kalau misalnya kita baru posting 5 posting misalnya memaki seseorang, 5 menit kemudian kita menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini salah, ini gak bagus, ini dilihat orang, dihapus. Tapi selama 5 menit sudah online, dilihat oleh 1.000 orang teman kita, di screen capture oleh 25 orang teman kita, diunggahkan, di share lagi. Bisa dibayangkan bagaimana informasi yang tidak bagus ini berputar-putar terus di internet. Makanya saya percaya, saya bikin buku yang namanya Internet Jalan Baru ke Surga ya. Saya setuju banget bahwa amal jariah itu ada, maka dosa jariah pun ada. Dan biasanya dosa jariah itu banyak sekali memanfaatkan platform internet. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bagus yang kita lakukan di internet itu berputar-putar terus. Informasi hoax yang kita kirimkan, kita forward, kita bagikan, menjadi dosa yang saya pikir ini bagian dari dosa jariah ya, kalau kita tidak bisa dengan bagus memanage kebiasaan kita. Nah tadi itu jejak digital juga nyata dan akan bertahan terus. Ini sudah dilakukan, dan Kominfo juga seperti itu. Kalau setiap kali ada penerimaan CPNS atau pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil, kami selalu melakukan background check, melihat media sosial yang bersangkutan seperti apa. Karena orang mau jahil seperti apapun, pasti suatu saat akan terpleset ya. Kita tidak bisa berpura-pura di internet ya. Orang yang jahat berpura-pura baik, pasti nanti ada waktunya terpleset. Jadi data di media sosial itu sangat-sangat menggambarkan karakter kita. Silakan teman-teman meluangkan waktu 5 menit, 10 menit, dicek lagi postingan apa sih di timeline kita. Oh, saya itu orangnya emosional ternyata ya, suka membagikan hal-hal yang belum tentu benar, dan ya seperti itulah. Itu bagian dari introspeksi. Saya pikir materi saya cukup sekian. Terima kasih dan looking forward buat diskusinya ya. Semoga banyak pertanyaan. Terima kasih Mbak Reka, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Pak Aris. Ini keren banget ya. Jadi kebuka mata dan hatinya untuk lebih hati-hati lagi memposting tentunya di sosial media, atau untuk membalas komentar-komentar di sosial media. Ini luar biasa sekali. Jadi peningkatan penggunaan internet itu sangat tinggi, apalagi di masa pandemi COVID-19, sekitar 30% peningkatannya. Itu luar biasa. Semua pekerjaan, sekolah dilakukan di rumah, peningkatan penggunaan internet semakin tinggi. Terus pesan yang tadi di garis bawahi adalah bijak dalam menggunakan sosial media. Kalau ada berita hoax, cukup stop di kamu aja, jangan disebarkan lagi. Be a smart people tentunya. Jangan sampai postingan di sosial media membawa jalan kita ke neraka. Itu serem banget sih. Itu serem. Jadi jaga lisan, sekarang jaga jari ya, bukannya jaga lisan doang, jaga jari juga. Hati-hati ngetik kalau misalkan memposting apapun. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Sekali lagi kita beranjak ke materi berikutnya.
dengan judul Pemanfaatan Media Digital dan Sosial Media di Era New Normal yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Novi Kurnia MSI MA. Saya akan membacakan profil pemateri kedua kita. Ibu Dr. Novi Kurnia MSI MA adalah seorang dosen dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan program doktoral dari Flinders University South Australia. Gelar magister diperoleh di universitas yang sama dan gelar magister lainnya diperoleh di Universitas Indonesia. Beliau adalah penggiat literasi digital dan salah satu penggagas yang merupakan koordinator penelitian Jaringan Penggiat Literasi Digital atau JAPLIDI pada tahun 2017. Beliau membuat berbagai konten jaga diri dan keluarga dengan 42 bahasa daerah dan bahasa Mandarin. Sebagai kampanye edukatif yang beliau lakukan untuk melawan berita hoax tentang COVID-19. Beliau juga aktif menjadi peneliti di beberapa pusat studi di Yogyakarta, yaitu Center of Digital Society, Visipol UGM, Pusat Studi Sosial Publikasi Internasional. Publikasi internasional terbarunya adalah WhatsApp Group dan Digital Literasi Among Indonesian Women, berasal dari riset yang berjudul sama dan merupakan salah satu pemenang WhatsApp Mission Affirmation dan Social Science Research Award. Wah, keren banget. Terus Ibu juga sebagai peneliti di Visipol UGM dan pemantau Asia Tenggara PSSAT dan pemantau regulasi dan regulator media. Luar biasa sekali Ibu, keren banget. Ini menginspirasi kaum muda untuk semangat belajar. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu menyampaikan materinya. Oke, selamat pagi jelang siang semua. Mungkin Pak Tri masih ada di sini, Mas Aris ketemu lagi di sini, dan juga Mbak Reka ya yang menjadi moderator untuk acara pagi ini. Saya akan berbagi screen ya untuk memudahkan apa yang ingin saya bicarakan. Jadi sudah kelihatan ya Mbak Reka? Sudah Ibu. Oke, jadi sebenarnya sama frekuensinya dengan Mas Aris ya, dengan teman-teman yang lainnya, bahwa apa yang akan saya bicarakan di sini adalah tentang lawan hoax, terutama COVID-19 dan juga bijak bermedsos ya. Kemudian juga dalam kaitannya tema besar yang diberikan pada saya, pemanfaatan media digital dan media sosial di era new normal. Saya mungkin akan mulai dari yang sebentar saya besarkan biar enak. Dari yang sama, beberapa fakta yang tadi sudah diungkapkan Mas Aris ya, bahwa selama pandemi ini tingkat penggunaan internet dan media sosial meningkat. WhatsApp dan Instagram melonjak 40% selama pandemi corona. Kemudian yang menjadi primadona traffic selama pandemi ada Netflix dan juga YouTube. Pendapatan YouTube sendiri naik 33% saat pandemi, dan demikian juga penggunaan Facebook melonjak selama pandemi. Biasanya kita akan melihat beberapa data-data yang data-data yang keluar dari PR sosial ya, Hotshoot ya, yang tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Aris, bahwa penggunaan media sosial dan internet ini benar-benar meningkat karena kita lebih banyak di rumah. Dan tentu saja termasuk juga penggunaan platform-platform yang favorit di Indonesia, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan yang lain-lain. Jadi ini yang membuat sebenarnya peluang untuk media sosial itu bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak itu ada di tangan kita, karena itu semacam koin ya. Jadi media sosial itu bisa menjadi bagian yang kemudian memberdayakan, tapi juga bisa menjadi bagian yang menjadi persoalan di masyarakat digital, entah itu terkait dengan hoax, kemudian kecanduan, cyberbullying, radikalisme, kemudian pornografi, dan berbagai macam persoalan digital lainnya.
pemuda sendiri sebenarnya saya berusaha mencari data pemuda, saya dapatkan dari BPS Susenas Maret tahun kemarin gitu. Pemuda ini punya potensi untuk kemudian menggunakan media sosial secara lebih baik lagi karena jumlahnya itu hampir seperempat ya, sekitar 24%. Dan tentu saja hubungannya dengan teknologi sangat tinggi. Bahkan dari penelitian yang dilakukan Japelidi di tahun 2017, pemuda ini juga menjadi sasaran atau menjadi target dari berbagai macam program literasi digital yang dilakukan di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017. Jadi peluangnya gede. Nah, problemnya adalah tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Aris ya, bahwa kita sekarang kalau dalam sehari-hari kemarin sebelum pandemi hoaxnya macam-macam, terutama hoax politik, tapi sekarang di saat pandemi hoax kesehatan itu paling tinggi, terutama hoax yang terkait dengan COVID-19. Contohnya misalnya yang sekarang sedang diributkan adalah tentang vaksin COVID-19 yang punya banyak sekali versi dengan berbagai macam klaim yang menyesatkan. Kemudian juga tentang COVID-19 yang dianggap sebagai penghambat kebangkitan umat Islam. Kemudian juga fakta-fakta terkait dengan misalnya kalau di sini yang saya contohkan karyawan Citos misalnya, tapi juga banyak sekali fakta-fakta yang diplesetkan dari kenyataan yang sebenarnya nggak ada. Termasuk juga swab test bisa merusak otak, kemudian juga termometer gun juga bisa merusak otak, itu banyak sekali yang muncul. Ini saya mengambil dari pekerjaannya Mas Aris dan kawan-kawan gitu, yang terakhir saya baru dapat kemarin sore gitu di tanggal 27 Juli 2020. Hoax yang ada tercatat oleh Kominfo dari 6 Mei sampai 27 Juli yang related dengan COVID-19 ada 989. Kemudian saya berusaha mencari balik ya, dari yang mungkin hitungannya itu sampai 5 Mei 2020 itu ada 1.401, itu ada di website Kominfo tertanggal 7 Mei. Jadi kalau ditotalkan itu sudah nyaris 2.400 ya, sekitar 2.400. Itu jumlah yang saya kira luar biasa. Gugus Tugas sendiri menemukan jumlah hoax yang terkait corona di berita yang diberitakan di kompas.com pada tanggal 15 Juni 2020 itu ada 137.829 hoax. Jadi kita benar-benar ada di dalam pusaran hoax gitu ya, terutama hoax yang terkait COVID yang harus kita hadapi. Berkaca dari pengalaman hoax yang lain, hoax pilpres yang juga tadi sudah dikatakan oleh Mas Aris menimbulkan dikotomi kelompokku dan kelompok bukan aku itu atau kelompokmu, itu juga bisa digunakan sebagai melihat bagaimana hoax ini bekerja. Jadi dari penelitian saya dan tim mengenai WhatsApp Group dan Digital Literasi Among Indonesian Women yang kemudian dilakukan oleh Prodi Magister Ilmu Komunikasi UGM bekerja sama dengan WhatsApp, PR2 Media dan Jogja Medianet, kita spesifik melihat perempuan di 5 kota dengan usia 23 sampai 58 tahun di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Aceh dan Jayapura. Dari temuan kita, hoax terbanyak itu yang ada di WhatsApp adalah hoax politik karena konteksnya pilpres. Saya membayangkan kalau penelitian itu dilakukan sekarang ya hoax terkait COVID nanti yang akan banyak. Sumber hoax yang terbanyak adalah WAG teman gitu. Dan yang menarik, biarpun sumber hoax terbanyak itu WAG teman yang reuni alumni dari TK sampai kuliah, sumber verifikasi informasi yang meragukan juga paling banyak teman. Padahal tadi juga dikatakan atau disampaikan oleh Mas Aris banyak sekali cara, paling sederhana yang kita Google, tapi juga banyak sekali cek fakta atau website yang gratis yang bisa kita buat ngecek baik itu berupa teks atau itu berupa gambar atau video. Jadi sebenarnya banyak, tapi dari penelitian kami ternyata pertanyaannya itu lebih ke teman. Nah, yang perlu kita lihat dalam konteks sekarang ini teman-teman pemuda harapan bangsa ini, Indonesia itu dalam kondisi krisis pandemi COVID-19. Saya semalam merapikan materi ini dan juga ndredeg
dalam arti berdebar karena data kemarin itu data yang luar biasa. Kita ada di krisis pandemi yang benar-benar di depan mata. Saya menemukan beberapa media dengan dengan membingkai naiknya atau tembusnya jumlah kasus corona positif di Indonesia dengan cara yang berbeda. CNN melihatnya sebagai peringkat keempat di Asia gitu. Republika melihat untuk kemudian mengingatkan dari sudut pandang legislator untuk mengingatkan pemerintah untuk tidak lalai. Detik Health melihat peluang bahwa kesembuhannya itu 58%, jadi semacam paradoks antara yang positif dengan yang sembuh. Kemudian Okezon meminjam sudut pandang Satgas COVID-19 dengan melihat Indonesia ini dalam krisis. Detik News hanya melihat pada 100 ribunya. Tempo menempatkan pada urutan ke dunia. Jadi kalau di Asia itu CNN 4, di urutan dunia kita 142. Sementara Kompas melihat urgensi untuk mendesak work from home ini kembali dilakukan seperti di pertengahan Maret, tapi dari perspektif epidemiolog. Kemudian Kata Data melihat dari tes COVID ini belum capai target, jadi 100 ribu ini belum puncak kalau dalam bahasa yang tidak langsungnya oleh Kata Data. Metro melihat dari perbandingan dari Tiongkok atau Cina atau kasus dari Wuhan untuk membandingkan bahwa kita lebih tinggi daripada awal mula terjadinya atau epicentrum dari pandemi COVID itu sendiri. Dan saya kira Liputan 6 sama dengan Okenews untuk melihat dalam dunia krisis. Jadi krisis kita ada dua sebenarnya. Krisis terkait dengan hoax dan juga kekacauan informasi yang lain, dan juga krisis pandemi sendiri yang kita hadapi secara bersama gitu ya. Ini krisis di dunia nyatanya. Nah, hubungan di antara dua itu adalah normal baru ya yang dipertanyakan, yang kemudian masih menjadi diskusi terus-menerus dalam masyarakat kita. Normal baru istilahnya banyak, dari awal new normal, kemudian normal baru, new normal pakai tanda quote, kenormalan baru, normal baru, tatanan baru, kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, adaptasi gaya baru, kehidupan baru, pola hidup baru, budaya baru, aman, sehat, produktif. Jadi ada semacam euforia dan juga kontestasi istilah. Euforia ini tidak hanya istilah sebenarnya, karena saya melihat saya tidak keluar rumah, hanya terbatas sekali keluar rumah, tapi saya melihat dari berbagai macam postingan teman di Facebook atau Instagram, sudah banyak yang mulai berkerumun ya, entah itu reuni, bersepedaan bareng atau wisata gitu ya, seolah-olah bahaya itu tidak dekat dengan kita ya, karena sudah pakai masker. Meskipun seringkali masker juga dipakainya secara meleset ya, ada yang di kuping, ada yang di dagu, ada yang di leher dan sebagainya. Nah, normal baru ini tentu saja definisi lingkupnya banyak. Karena bagaimanapun pandemik ini mempunyai efek pada banyak bidang, dari perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan, transportasi, peribadatan, perbankan, pariwisata, infrastruktur, kesenian, pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan, komunikasi, dan lain-lain. Nah, seringkali ada semacam gimana nih kita mempertimbangkan antara pemulihan ekonomi dan juga kesehatan secara teknik praktis dan juga secara humanis. Ini masih terus-menerus jadi PR untuk kita dalam konteks dari pemerintah maupun dari masyarakat sipil ya. Persoalan sendiri banyak sebenarnya selama pandemi. Siapa sih yang pernah mengatasi pandemi yang sehebat ini? Tentu saja ada kegagapan. Banyak definisi, aktor dan juga kepentingan. Tentu saja dengan begitu ada ego sektoral pemangku kepentingan. Komunikasi publik yang seringkali terfragmentasi, dianulir, direvisi sesuai dengan perkembangan dan juga kepentingan masing-masing pemangku kebijakan. Parameter level of crisis yang mungkin beragam, baik itu di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat sendiri. Transparansi data yang mungkin masih perlu dikelola lagi supaya lebih transparan. Dan tentu saja yang paling berkaitan dengan kita adalah luber informasi tapi kurang literasi. Normal baru seolah-olah itu pemulihan, padahal sebenarnya kita ini sedang menuju krisis gitu.
Dan karenanya banyak yang longgar, padahal kita harusnya lebih disiplin dibandingkan dengan pertengahan Maret yang lalu. PR besar tentu saja banyak, dari manajemen bencana atau krisis, protokol kesehatan, kedisiplinan warga, komunikasi publik, hukum dan penegakan, termasuk sekarang beberapa gagasan mengenai penerapan atau sanksi hukum jika ada warga di luar rumah yang tidak menggunakan masker di beberapa wilayah. Dan yang kita diskusikan hari ini adalah edukasi atau literasi kepada masyarakat yang tentu saja nggak bisa dilakukan sendirian, harus sinergi dan juga kolaborasi antar aktor atau antar pemangku kepentingan. Nah, dari beberapa hal tadi, saya melihat ada 4 hal yang